Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Pak Eko akan membahas yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dan kalimat utama. Kemudian ini adalah mind mapping video pembelajaran kali ini, yaitu di mana akan membahas yaitu kalimat utama dan ide pokok, di mana kalimat utama itu akan membahas yaitu pengertian, jenis paragrafnya, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Kemudian nanti ada tuh cara menentukannya ya anak-anak ya. Kemudian ide pokok juga akan membahas yaitu pengertian dan cara menentukannya. Nah, diharapkan nanti tujuannya anak-anak dapat menentukan dan membedakan kalimat utama dan ide pokok. Jadi nanti anak-anak saat menghadapi soal yang berkaitan dengan ini, anak-anak dapat menjawab dengan baik. Materi yang pertama, ya anak-anak, yaitu membahas ide pokok. Pengertian ide pokok yaitu gagasan utama atau topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, nama lain ide pokok biasanya disebutkan juga yaitu inti paragraf. Artinya, paragraf itu intinya membahas tentang apa topiknya. Ide pokok biasanya dijumpai dalam kalimat utama sebuah paragraf. Jadi, nanti anak-anak kalau mau dapat menentukan kalimat utama, otomatis anak-anak juga dapat menentukan yaitu ide pokok. Nah, dalam suatu paragraf anak-anak ya, itu ada dua jenis kalimat. Nah, yaitu kalimat utama dan kalimat pendukung atau penjelas. Nah, kalimat utama ini jumlahnya cuma satu. Kalau kalimat pendukung itu biasanya lebih dari satu, karena dia menjelaskan kalimat utama tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat utama. Pengertiannya adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, kalimat ini nanti adalah dasar sebuah paragraf itu tentang apa. Kemudian berikutnya adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu yaitu menjelaskan sesuatu, menguraikan sesuatu, dan memberi contoh. Jadi kalau kalimat itu memberi penjelasan, kemudian contoh, berarti dia bukan kalimat utama. Artinya dia adalah kalimat penjelas. Nah, anak-anak, kalimat utama itu dibedakan menjadi tiga ya. Yang pertama adalah deduktif, depan. Artinya kalimat utama ada di depan atau di awal sebuah paragraf. Berikutnya adalah induktif. In dalam artinya adalah kalimat utama itu ada di akhir sebuah paragraf. Kemudian campuran. Campuran itu kalimat utamanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Kemudian berikutnya adalah kita akan menganalisis ciri masing-masing antara deduktif dan induktif. Yang pertama deduktif dulu, yaitu awal paragraf, di mana kalimatnya itu utamanya itu di awal paragraf. Kemudian ciri yang kedua adalah ada kata pada kalimat pertama yang diulang di kalimat kedua. Artinya jika kalimat pertama itu kata-katanya ada yang diulang di kalimat kedua, artinya dia itu adalah paragraf jenis deduktif atau di awal paragraf. Kemudian ada kata itu, ini, tersebut. Ada kata ganti orang, misal mereka, ianya, dan sebagainya. Sedangkan induktif ya atau di akhir paragraf, kalimatnya itu mengandung kesimpulan. Jadi kalimat terakhir itu menyimpulkan paragraf tersebut. Misal ada kata dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, selain itu, sementara itu, jadi, dan bahkan. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menganalisis contoh soal. Nah, di sini Pak Eko bacakan dulu, yaitu manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kelima kandungan gizi tersebut bisa didapatkan dari tumbuhan sekitar. Nah, di sini ada contoh yang deduktif, kalimatnya di awal paragraf. Kenapa bisa begitu? Coba kita perhatikan. Tadi salah satu cirinya adalah ada kata yang diulang. Nah, kira-kira apa? Ayo kata-kata yang diulang. Ya, yang kata-kata yang diulang yaitu kata makanan. Di kalimat pertama itu ada makanan. Nah, di kalimat kedua ada diulang lagi kata makanan. Kemudian ada kata lain yang diulang yaitu gizi. Nah, di sini diulang di kalimat kedua yaitu gizi. Maka
paragraf ini adalah deduktif atau kalimatnya di awal paragraf. Nah, kalimat utama cirinya adalah kalimatnya itu ditulis secara keseluruhan. Ya, keseluruhan, misal kalimat pertama berarti ditulis kalimat pertama itu secara keseluruhan. Tidak ada yang kurang atau tidak ada yang dikurangi. Kemudian jika kita dapat menentukan kalimat utama, kita akan dapat menentukan ide pokok. Caranya bagaimana ya Pak Eko? Nah, ide pokok di sini adalah inti dari kalimat utama ini dan secara otomatis adalah inti dari paragraf tersebut. Atau dengan cara yang lain adalah kita mengurangi kata-kata kalimat utama sehingga menjadi kalimat yang lebih ringkas atau menjadi kalimat yang lebih efektif. Nah, misal ini yang dihilangkan adalah kata melakukan, ya, akhirnya akan menjadi yaitu manusia memerlukan makan bergizi untuk beraktivitas. Nah, ide pokok ini intinya sama dengan kalimat utama, cuma bedanya adalah kalimat utama itu ditulis secara keseluruhan, kalau ide pokok itu adalah intinya atau kalimat yang lebih efektif. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah induktif. Aku bacakan dulu, yaitu di antara upaya penjagaan eksistensi bunga Rafflesia arnoldi, yakni dengan membuat penangkaran khusus di suatu taman nasional. Selain itu direkrut pula tenaga ahli di bidang tumbuhan yang pekerjaannya memantau dan meneliti pola kehidupan bunga agar bisa terus terjaga keberadaannya. Itulah beberapa langkah yang dilakukan untuk menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi. Nah, di sini kalimat yang terakhir itu menyimpulkan, ya, kata-katanya itu menyimpulkan. Di sini ada kata itulah. Nah, ini nadanya adalah menyimpulkan paragraf tersebut. Maka kalimat utamanya adalah di akhir paragraf atau induktif. Nah, kemudian sama seperti contoh soal yang pertama tadi, cara menentukannya adalah kita menentukan inti dari kalimat utama ini secara otomatis menemukan inti dari paragraf tersebut. Nah, di sini contohnya intinya adalah ada kata-kata yang dikurangi, yaitu kata itulah, kemudian ada kata beberapa yang dikurangi, sehingga kalimatnya itu menjadi lebih efektif, yaitu langkah-langkah menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi. Ya, itu adalah contoh ya, paragraf deduktif dan induktif. Kesimpulannya anak-anak, ya, kalimat utama itu penulisannya adalah secara keseluruhan kalimat pertama tersebut atau kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Jadi tidak ada yang dikurangi. Artinya penulisannya full, lengkap, sesuai dengan kalimatnya yang ada di paragraf tersebut. Sedangkan ide pokok itu ada yang dikurangi. Kenapa dikurangi? Agar menjadi kalimat yang lebih efektif sehingga akan menjadi inti paragraf atau inti dari kalimat tersebut. Nah, anak-anak, itu video pembelajaran Pak Eko kali ini. Nanti kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Pak Eko ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.